Ya, selamat pagi. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kita kembali boleh dikumpulkan oleh Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini di tempat kami masing-masing untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan ambil di dalam kitab Nabi Ayub. Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman Tuhan pada pagi hari ini, ya saudara, tentunya punya maksud, punya arti yang mendalam bagi kita yang saudara sekalian ada di pagi hari ini. Ini adalah merupakan perkataan Nabi Ayub. Nabi Ayub, saudara sekalian, dia mengalami bagaimana proses Tuhan. Ya, kalau kita membaca, saudara, Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang kaya, sangat kaya. Dia diberkati di zamannya. Sebab itu di dalam Ayub pasal yang pertama kita membaca firman Tuhan ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya. Kita memperhatikan, saudara, ini adalah pribadi daripada Ayub, keberadaan Nabi Ayub. Ya. Dia itu, saudara sekalian, orang yang saleh, jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian dia juga dipenuhi dengan kekayaan yang luar biasa. Ya. Namun apa yang dialami oleh Ayub ini, saudara, yaitu dia mengalami proses Tuhan. Ya. Di dalam Ayub pasal yang kedua, ya, kita melihat bagaimana Ayub dicobai oleh Tuhan. Ya. Ya, sebelum kita baca di dalam ayat yang kedua, ya. Kita membaca, saudara sekalian, ya, di dalam ayat Ayub pasal 1, ayat 13, ya. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya, dan dengan mata pedang hanya aku sendiri yang luput
sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dan dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub dan mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, hanya dalam sekejap ya harta Ayub itu itu lenyap, kemudian kematian daripada anak laki-laki yang 7 dan anak perempuan 3. Saudara, kita memperhatikan bahwa apa yang dialami oleh Ayub ini ya suatu pelajaran. Ini hal-hal yang terjadi karena ini adalah Alkitab, ini firman Tuhan ya. Nah, kita memperhatikan saudara sekalian bahwa Ayub ini mengalami penderitaan tentunya seizin Tuhan karena dia ada orang yang takut akan Tuhan ya. Dan kita melihat di dalam ayat yang kedua ya, Ayub pasal yang kedua, bagaimana iblis itu ya tetap berusaha untuk mempengaruhi Ayub supaya Ayub menyangkal Tuhan ya. Kita membaca Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit dan orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya." Ayat 5. "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah." Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita tidak mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara, kita memperhatikan apa yang dialami oleh Nabi Ayub ya. Tatkala segala sesuatu yang dipunyainya, kekayaan itu hilang ya, maka tinggallah dia ya dengan istrinya, dan dia dipenuhi dengan penyakit ya. Karena ini disebabkan oleh iblis. Jadi iblis itu juga ya masih ya naik turun sorga bertemu dengan Tuhan ya.
Kemudian Tuhan mengizinkan iblis untuk menggoda Ayub, mempengaruhi Ayub, ya, agar supaya Ayub menyangkal Tuhan. Namun saudara, Ayub tidak menyangkal Tuhan, meskipun istrinya sudah tidak tahan lagi, ya. Dia berkata, ya, sangkalah Tuhanmu dan matilah, ya. Nah, Ayub berkata, saudara sekalian, engkau berbicara seperti perempuan gila, ya. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk, ya. Jadi ini saudara sekalian merupakan ya apa perkataan Ayub kepada Tuhan, dan dia tidak berdosa, tidak bersalah, ya. Pengalaman ini terjadi saudara, bahwa Ayub itu ya sebetulnya dia meskipun kehilangan ya segala-galanya, tetapi ini memang perjalanan. Tetapi saudara, saya persingkat saja ya, bahwa apa yang dialami oleh Ayub itu sebetulnya masih dalam kontrol, dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi sesulit-sulitnya, sesiksa-siksanya Ayub ini, dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu dalam ayat pokok ya, Ayub berkata bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya. Ini tentunya saudara sekalian kita memperhatikan bahwa Ayub ini ya tahu bahwa segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan rencana Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan itu tidak akan pernah gagal, ya. Nah, saudara, pada akhirnya saudara, Ayub dipulihkan oleh Tuhan, ya. Artinya saudara, ya, pada akhirnya Ayub itu ya berkatnya yang hilang, harta bendanya yang hilang dikembalikan oleh Tuhan, ya, dengan yang baru. Kemudian anak-anaknya itu juga saudara dikembalikan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan hartanya bertambah menjadi 2 kali lipat, ya. Dan saudara kasih dalam Tuhan, itu dikatakan oleh ya Nabi Ayub di dalam ayat ya pasal 42 ayat yang ke-10, dikatakan begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat saudara. Diberikan oleh Tuhan, ya. Nah, kita lanjut saudara sekalian. Apa saja itu yang Tuhan berikan, ya. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Ya, kalau yang pertama ya cuma 7.000 ekor, sekarang 14.000. Dan 6.000 unta. Ya, yang pertama cuma 3.000 unta. Ya. Kemudian 1.000 pasang lembu, yang awalnya cuma 500 pasang. Dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Kemudian saudara sekalian, tatkala Tuhan mengembalikan ya kekayaan Ayub, ya, kemudian anak-anak saudara sekalian dikembalikan oleh Tuhan, ya artinya anak-anak yang dilahirkan kembali, ya. Dan ayat yang ke-16 dikata, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat, ya. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur, ya. Di dalam saudara sekalian firman Allah pada pagi hari ini, kita melihat saudara bahwa rancangan Tuhan, perbuatan Tuhan itu ajaib, ya. Tidak dapat kita pahami saudara sekalian. Bahkan dalam kitab pengkhotbah, segala rancangan-rancangan Tuhan kita tidak dapat memahami, ya.
Karena saudara sekalian terlalu ajaib dalam kehidupan kita. Nah, kita memperhatikan apa yang dialami oleh Nabi Ayub ini. Dia mengalami kehilangan segala sesuatu, mengalami sakit penyakit ya, sekian lama, tetapi Tuhan mengembalikannya ya. Tatkala Tuhan kembalikan, dia bisa menikmati ya kembali segala kekayaan, keluarga, dan masih hidup 140 tahun lamanya. Dan dia masih menikmati, masih melihat anak cucunya sampai turunan keempat ya. Nah, tentunya saudara, ini adalah merupakan sukacita yang luar biasa bagi orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, orang jujur, dan saudara selalu datang di hadirat Tuhan ya. Bahwa umur panjang ya diberikan oleh Tuhan, dan juga kekayaan, kehormatan ya. Kemudian keharmonisan, hubungan harmonis antara keluarga diberikan oleh Tuhan. Nah, kita pun terkadang mengalami hal-hal yang saudara sekalian seperti Ayub. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kehidupan kita sudah sama dengan Ayub ya? Karena Ayub itu adalah seorang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan ya. Dan saudara, tentunya kita mungkin belum bisa disamakan dengan Ayub ya. Karena kita ini ya dalam segala hal kita berbuat salah, berdosa. Ayub itu memang dahulunya, awalnya dia diberkati karena dia takut akan Tuhan. Nah, kuncinya di situ, kalau kita takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan, maka berkat itu akan datang, akan memenuhi kita. Karena Tuhan yang empunya orang-orang yang saudara takut akan dia, dijaga dan dipelihara ya. Bahkan saudara ya, semua orang yang dipelihara oleh Tuhan dalam kontrol Tuhan ya. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-17 dalam doa Tuhan Yesus ya, Tuhan mendoakan semua orang-orang yang diserahkan Bapa kepadanya, dan dia katakan tidak ada satupun yang hilang kecuali anak kebinasaan, yaitu Yudas Iskariot yang sudah menjual Yesus. Semua akan dilakukan oleh Tuhan. Dan saudara, benar apa yang Nabi Ayub katakan ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya saudara, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang kita alami dan rasakan di hari-hari ini, mungkin kita pernah mengalami kelemahan tubuh. Kita saat ini mungkin mengalami sakit penyakit ya. Mungkin sudah sering ke dokter tapi tidak sembuh-sembuh ya. Kita menghadapi ekonomi yang terpuruk, kegagalan dalam segala usaha. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan ya. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan introspeksi diri, koreksi diri. Sehingga kalau kita bisa memahami maksud Tuhan, maka yakin dan percaya seperti Nabi Ayub ini, Tuhan kembalikan apa yang sudah hilang mula-mula ya. Dan saudara kasih dalam Tuhan ya, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah ajaib ya. Tuhan sanggup memulihkan ya. Karena semua yang ada di dalam dunia ini, semua dalam rancangan Tuhan ya. Dan rancangan Tuhan saudara sekalian ya, tentunya adalah suatu rancangan damai sejahtera yang memberikan ya kehidupan yang kekal ya. Kita membaca firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ini saudara sekalian firman yang saudara sekalian datang, yaitu Tuhan punya rancangan-rancangan dalam kehidupan kita yang saudara sebetulnya kita tidak tahu. Tetapi Tuhan memberikan rancangan ya, bahwa kerancangan yang dia berikan adalah rancangan damai sejahtera ya. Bukan rancangan kecelakaan, bukan malapetaka saudara, tetapi damai sejahtera untuk memberikan kepada kita
hari depan yang indah dan berbahagia. Yang penting kuncinya di sini kita takut Tuhan, jujur dan menjauhkan diri daripada kejahatan, ya. Sebab itu Tuhan katakan, ya saudara sekalian, ya, rancangan-rancangan Tuhan itu ya bukan rancangan manusia, tetapi saudara sekalian adalah rancangan yang saudara sekalian menyelamatkan kita, ya. Kita membaca lagi Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Ya, saudara, itu ya rancangan-rancangan Tuhan itu, ya. Atau ya pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran kita, ya. Itu bedanya antara langit dan bumi, terlalu jauh saudara dalam Tuhan. Karena saudara, ya rancangan-rancangan Tuhan itu kekal, ya. Kekal dan abadi. Tetapi rancangan-rancangan manusia itu saudara, ya, yaitu tentunya di pemandangan Tuhan ya sia-sia, ya. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-94, ya. Tuhan katakan, Mazmur 94 ayat 11 dikatakan begini. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka, ya. Jadi kita perhatikan saudara sekalian, ya, semua rancangan-rancangan manusia, kepikiran manusia di pemandangan Tuhan sia-sia. Karena pada dasarnya manusia sudah jatuh dalam dosa dan kepikirannya saudara hanya tertuju kepada bumi, ya, kepada kehidupan, kebutuhan lahiriah, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, Tuhan katakan bahwa rancangan itu manusia saudara sekalian ya tidak ada artinya. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus 3 ayat yang ke-20, ya, firman Tuhan katakan oleh Rasul Paulus, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jadi meskipun orang berhikmat, orang pintar, tapi kalau dia punya rancangan itu, ya kata Rasul Paulus, sia-sia belaka. Artinya tanpa campur tangan Tuhan kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu saudara sekalian, ya, firman Tuhan katakan kita perlu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita perlu dituntun oleh Roh Kudus, ya. Sebab itu dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, berjalanlah kamu dengan Roh Kudus, ya. Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, kita tahu Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang Tuhan kirim, Tuhan berikan kepada setiap pribadi untuk menyertai kita selama-lamanya, ya. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kita perlu berjalan dituntun oleh Roh sehingga keadaan atau saudara sekalian tabiat cara duniawi kita tidak akan lakukan, ya. Karena saudara, ya, kepikiran duniawi itu bertentangan dengan kehendak roh dan kehendak roh bertentangan dengan kehendak daging, ya. Dikatakan saudara sekalian begini, ya, saya akan baca dalam Galatia 5 dalam terjemahan lama, ya. Galatia 5 ayat 16. Tetapi demikian inilah kataku, berjalanlah kamu dengan roh, niscaya kehendak tabiat duniawi tiada akan kamu genapkan. Ayat 17. Karena kehendak tabiat duniawi berlawanan dengan roh, dan kehendak roh itu berlawanan dengan tabiat duniawi. Karena keduanya itu berlawanan, supaya jangan kamu lakukan barang yang kamu kehendaki, ya. Kehendak tabiat duniawi berlawanan dengan kehendak roh, dan kehendak roh bertentangan dengan kehendak tabiat duniawi. Kita manusia lebih cenderung melakukan hal-hal yang duniawi.
Oleh sebab itu, saudara, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, ya. Karena saudara, ya, kita melihat bahwa saudara sebetulnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu ya luar biasa. Tuhan akan memberikan kita hari depan yang indah dan berbahagia. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Karena saudara, rancangan Tuhan itu dari kekal sampai kekal. Ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Meskipun dunia itu diliputi ya dengan kegelapan malam, penuh dengan dosa, ya, hitam kelam kabut, ya, dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-60, ya, bahwa dunia ini diliputi dengan kegelapan. Artinya dosa yang semakin bertambah-tambah di dalam dunia ini karena perbuatan manusia itu, saudara, ya, memang sudah sangat, saudara sekalian, ya, melewati batas, ya, kesabaran Tuhan, ya. Dikatakan Yesaya 60 ayat yang kedua, firman Tuhan, karena sesungguhnya kegelapan menudungi bumi dan kelam kabut menudungi segala bangsa. Sementara terang Tuhan terbitlah atas kamu dan kemuliaannya pun bersinar kepadamu. Ya. Berbicara tentang kegelapan menudungi bumi dan kelam kabut menudungi bangsa-bangsa, ini kejahatan yang semakin bertambah-tambah, ya. Kejahatan yang semakin bertambah-tambah sehingga dunia di pemandangan Tuhan itu gelap, ya. Tapi itu dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-20 juga dikatakan firman Tuhan begini. Kemudian masuk pula Taurat itu supaya dosa itu makin bertambah-tambah. Tetapi di mana dosa sudah semakin bertambah-tambah, disitulah anugerah Allah melimpah-limpah, ya. Jadi saudara sekalian, kita memperhatikan di dalam dunia ini, ya, di mana kejahatan semakin bertambah-tambah, tetapi Tuhan juga menjaga, memelihara orang-orang miliknya, diberikan anugerah untuk mengimbangi kejahatan, ya. Karena kalau dosa semakin bertambah-tambah, kemudian, ya, Tuhan tidak memberikan kekuatan kita, Tuhan tidak memberikan Roh Kudus, karunia-karunianya, tentunya kita akan tenggelam di dalam kemanisan dunia ini. Nah, itulah cara Tuhan bagaimana membuat kita memperoleh kemenangan di dalam dunia ini, ya. Nah, kita memperhatikan saudara sekalian bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu ya akan tetap ya turun temurun dan tidak akan pernah gagal, ya. Mazmur 33 dikatakan juga di sana. Mari kita baca ayat yang ke-11. Mazmur 33 ayat 11, ya. Tetapi bicara Tuhan tetap selama-lamanya dan kasat hatinya tetap turun-temurun, ya. Coba dalam terjemahan baru dikatakan begini. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Jadi rancangan Tuhan, program Tuhan adalah tetap untuk selama-lamanya, ya. Karena Tuhan, saudara sekalian, ya, melakukan segala sesuatu bahwa itu menjadi, saudara sekalian, kebaikan kita. Sebab itu karena rancangan Tuhan yang ajaib luar biasa, Dia tidak membiarkan umat manusia ciptaannya yang sudah jatuh dalam dosa masuk dalam neraka yang kekal. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban menebus dosa, ya. Menebus dosa sehingga kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Jadi luar biasa cara Tuhan bagaimana Dia menyelamatkan kita, orang yang percaya. Nah, keselamatan ini tentunya ditawarkan oleh Tuhan. Kita harus respon, ya. Kita cari, kita berusaha cari keselamatan, ya. Karena keselamatan itu kita cari masing-masing, ya. Dengan usaha yang tidak mengenal lelah, tentunya kita akan sampai pada ya perkara-perkara yang besar. Yaitu saudara sekalian, kita akan melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, dalam keluarga kita pemulihan demi pemulihan terjadi. Segala penyakit disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, ekonomi dipulihkan. Bahkan hal-hal yang sulit sekalipun ya akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Tidak ada kuasa yang melebihi kekuasaan Tuhan. Dan semua dalam kontrol Tuhan, ya.
Nabi Ayub katakan saudara sekalian bahwa kehidupan kita terbuka di pemandangan Tuhan ya. Ayub 34 ya, ayat yang ke-21 dikatakan firman Tuhan begini. Karena mata Tuhan mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Mata Tuhan mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Jadi di pemandangan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kalau zaman sekarang orang untuk memantau sesuatu ya yang terjadi dalam satu tempat atau saudara sekalian satu lokasi pakai CCTV yang canggih sehingga aktivitas yang ada di tempat itu di ruangan itu terkontrol, dapat direkam apapun yang dilakukan. Ini kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi masih Tuhan juga lebih canggih, yaitu Tuhan tahu ya apa yang sudah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu kehidupan kita pun tidak ada yang tersembunyi di pemandangan Tuhan. Nah, karena tidak ada yang tersembunyi, maka kita perlu ya mengerti kehendak Tuhan ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu jangan kita menjadi bodoh, tetapi hendaklah kita mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita tahu apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu Tuhan mau supaya setiap hari kita selalu datang kepadanya mengucap syukur. Setiap hari kita berbuat baik, hidup dalam pertobatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak suka, yang selalu kita lakukan, sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita melakukan ini, maka yakin dan percaya setiap masalahmu, ya pergumulanmu, Tuhan campur tangan. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagimu, ya. Karena saudara, ya Tuhan yang mau supaya kita dibawa kepada keselamatan yang kekal, yaitu sorga. Ini melalui proses, ya. Melalui proses dalam kita mencari Tuhan, berusaha. Sebab itu dengan usaha yang sudah kita lakukan setiap hari, ya setiap pagi kita cari hadirat Tuhan, itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Dan hal-hal yang kita lakukan seperti ini adalah saudara sekalian tentunya baik di mata Tuhan. Sebab itu nubuatan mengatakan setiap ya kita menyembah Tuhan, ya Tuhan menyukai apa yang kita sudah lakukan. Ini perkataan Tuhan saudara. Perkataan Tuhan yang saudara sekalian ya tentunya firman Tuhan juga demikian. Karena Tuhan mau supaya kita selalu ada di hadirat Tuhan. Jadi berbagai pergumulan yang kita hadapi, namun pengalaman daripada Nabi Ayub, dia merasakan dan dia berkata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Meskipun dia mengalami penderitaan, tetapi Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya. Ini firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Mari kita akan mempersiapkan diri, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.